Part 18. Kenyataan pahit. Aku tidak mengerti arah pembicaraan Mas Bimo. Apa yang terjadi dengan Ratih? Apakah dia sedang dalam masalah? Semoga tebakanku salah dan berharap dia baik-baik saja. Walaupun dirinya selalu menunjukkan sikap tidak sopan dan bahkan jahat kepadaku, tetapi aku tidak ingin dia bermasalah. Dia tetap keluargaku, adik kandung Mas Bimo. Mungkin jika dia bersikap baik kepadaku selama ini, aku ingin menjadikannya sahabat, karena selisih usia kami juga masih pantas untuk jadi teman. Namun, ternyata dia mengikuti jejak kedua kakaknya yang tidak pernah bersikap baik kepadaku. Ketiga saudari Mas Bimo seolah-olah menganggapku seperti musuh. Mereka selalu saja mencari cara agar aku tetap bermasalah. Untung saja Mas Bimo lebih percaya kepada istrinya daripada saudari-saudarinya. Mungkin jika dia tidak membelaku, aku akan memilih mundur. Aku masih sangat ingat Kak Desi pernah ingin menjodohkan adik temannya dengan Mas Bimo. Padahal saat itu, aku dan Mas Bimo telah sepakat akan melanjutkan hubungan kami dalam pernikahan. Kak Desi tampak kesal kala itu karena Mas Bimo menolak keinginannya. Maaf Kak, aku hanya mencintai Clara. Jawaban yang Mas Bimo berikan benar-benar membuatku bangga. Cewek gak jelas asal usulnya, kamu banggain. Kalau kaya gak masalah. Kak Desi benar-benar mewarisi sifat ibunya. Kalau aku nilai sejak awal, bukan asal-usulku yang mereka permasalahkan. Mereka hanya memikirkan harta dan kekayaan. Jika mereka tahu aku bukan wanita miskin yang dituduhkan selama ini, mereka pasti akan menyanjungku. Akan tetapi, walaupun ketiga iparku selalu bersikap jahat kepadaku, aku tidak ingin membalasnya dengan cara kotor. Aku tetap peduli terhadap mereka. Terbukti, aku tidak pernah melarang Mas Bimo memberikan jajan untuk anak-anak kakaknya. Ada apa dengan Ratih, Mas? Tanyaku kepada Mas Bimo. Orang tua pacarnya tidak menyetujui hubungan mereka. Kenapa Ratih sampai stres? Tapi aku nggak bisa nyalahin Ratih sih. Mungkin dia udah cinta banget sama cowoknya. Aku langsung sadar bahwa aku juga tetap menikah dengan Mas Bimo, walaupun papa dan mama tidak memberikan restu. Bukan hanya itu masalahnya. Aku makin penasaran dengan ucapan Mas Bimo. Ada apa, Mas? Kak Desi dan Kak Mira bilang kalau Ratih udah menyerahkan segalanya untuk Bayu, pacarnya. Aku tidak mengerti kenapa perbuatan maksiat ibu mertua dan Ratih terbongkar setelah kami pindah dari rumah itu. Selama ini, aku melihat adik iparku itu kuat dan keras. Namun, ternyata dia tidak mampu menjaga diri agar tidak berbuat yang belum pantas. Kasihan Mas Bimo, karena mengetahui perbuatan ibu dan adiknya dalam waktu bersamaan. Dia pasti sangat terpukul dengan kejadian ini. Melihat wajahnya yang menunjukkan keteduhan, aku ingin memeluknya. Tetapi aku menepiskan keinginan itu karena masih penasaran dengan komentar di postinganku. Apa yang akan kamu lakukan, Mas? Tanyaku kepadanya. Aku bingung. Belum lagi masalah ibu yang membuatku sangat malu. Aku dengan sekuat tenaga tadi membawa ibu keluar dari arakan warga. Aku berusaha memberikan penjelasan hingga beberapa di antara mereka bersedia melepaskan ibu. Tapi banyak juga yang gak setuju. Mereka justru menyarankan solusi yang tidak masuk akal. Mas Bimo memberikan penjelasan panjang lebar. Solusi apa maksud kamu, Mas? Aku benar-benar tidak paham. Mereka meminta laki-laki itu menikahi ibu. Apa? Separah itu, Mas? Iya sayang, itu jelas-jelas nggak mungkin.
Mereka sama-sama masih punya pasangan. Mas Bimo mengurut-urut keningnya. Ya udah, sekarang kamu mandi dulu, Mas. Setelah itu makan. Nanti kita bahas lagi. Kita sama-sama cari jalan keluar untuk masalah ibu dan Ratih. Aku pun mengusap lengannya. Terima kasih, sayang. Aku segera mengambil handuk dari kamar, lalu memberikannya kepada Mas Bimo. Aku sangat sedih membayangkan bagaimana perasaan Mas Bimo saat ini. Dua wanita yang dia sayangi kini sedang dalam masalah besar. Entah seperti apa kehidupan Ratih ke depannya. Semoga masih ada pemuda lain yang bersedia menerima dirinya. Aku juga berharap agar ibu mertua tidak didatangi istri dari laki-laki yang telah berbuat tidak pantas dengannya. Hari ini setelah selesai masak, aku dikejutkan telepon dari Bu Dewi. Beliau bercerita tentang perbuatan ibu mertua yang telah diketahui tetangga lain. Sebelumnya, hanya wanita itu dan Mbak Rere yang tahu karena mereka yang memberitahukan informasi kepadaku. Di satu sisi, aku merasa kalau apa yang terjadi terhadap ibu mertua merupakan teguran atas kejahatan yang dia lakukan kepadaku selama ini. Namun di sisi lain, aku sebagai menantu sangat malu karena wanita yang melahirkan suamiku tersebut berani berbuat maksiat. Di samping itu, Ratih juga tidak pulang ke rumah sejak tadi malam. Aku mengetahui hal itu dari Mas Bimo. Ratih mengaku tidak rela dan tidak sanggup jika harus berpisah dengan Bayu. Dia selalu bilang kalau laki-laki itu hanya miliknya. Sebenarnya, aku kasihan melihat Ratih yang berniat untuk tetap bersatu dengan Bayu. Sementara keluarga kekasihnya itu tidak mengharapkan dirinya. Ini seperti yang kualami sejak menjalin hubungan dengan Mas Bimo. Apa mungkin ini karma atas perbuatan mereka terhadapku? Aku berharap semoga tetangga mertuaku tidak mengetahui apa yang sedang Ratih alami saat ini. Terbukti saat Bu Dewi menelpon tadi, beliau tidak menyinggung tentang Ratih. Wanita itu hanya berkata kalau ibu mertua tetap bersikap biasa saja walaupun perbuatannya telah diketahui banyak orang. Aku tidak heran mendengar penjelasan Bu Dewi. Aku sangat tahu kalau ibu mertua bukan orang yang selalu memikirkan banyak hal. Dia selalu mengaku tidak ingin seperti Tante Widi, adik bungsunya yang tampak lebih tua darinya. Untuk apa banyak pikiran? Ibu tetap ingin terlihat muda. Ibu gak mau seperti tante kalian. Ibu mertua dengan semangat mengucapkan hal itu kepada ketiga anak perempuannya. Aku hanya jadi pendengar yang saat itu sedang memasak. Wajar kalau Tante Widi banyak pikiran, Bu. Om Wawan kan selingkuh. Kak Desi menyampaikan pendapatnya. Iya benar. Aku juga pasti akan mikir jika berada di posisi Tante Widi. Kak Mira turut memberikan pendapat juga. Terserah kalian mau bilang apa. Pokoknya ibu gak mau ambil pusing dengan apapun. Buktinya, walaupun bapak kalian tidak kerja, ibu tetap mempertahankannya sebagai suami. Ibu mertua dengan bangga mengatakan hal itu kepada anak-anaknya, lalu tertawa. Aku menghormati wanita itu hingga saat ini karena telah melahirkan Mas Bimo. Beliau juga yang memperjuangkan anak-anaknya hingga lulus sekolah, walaupun semuanya tidak merasakan bangku kuliah. Hanya itu saja yang aku ingat. Sementara aku justru sengaja tidak melanjutkan kuliah untuk menghindari perjodohan dengan Enro. Aku lebih memilih melarikan diri ke kota ini agar tidak menikah dengan pemuda pilihan papa. Padahal aku masih ingin kuliah. Nanti kamu kuliah jurusan akuntansi aja, sesuai dengan keinginanmu. Setelah lulus, kamu yang akan mengelola keuangan di perusahaan kita. Papa beberapa kali memberikan saran itu kepadaku. Akan tetapi, kenyataannya saat ini, aku lebih memilih menjadi istri Mas Bimo.
Aku menjalani hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Aku seolah-olah lupa dengan niat dan harapanku yang ingin menuntut ilmu setinggi langit. Lamunanku buyar seketika mendengar getaran pesan masuk dari ponselku. Aku pun membuka layar. Nomornya tidak tersimpan di daftar kontak. Siapa yang mengirim pesan? Apa mungkin Enro? Untuk apa dia menggunakan nomor baru lagi? Sementara nomor terakhir yang dia gunakan untuk menghubungiku tidak aku blokir. Ini suami Mbak kan? Nomor itu mengirim foto screenshot kepadaku. Sungguh, ini seperti petir di siang bolong. Aku melihat percakapan Mas Bimo dengan orang yang mengirim pesan itu. Ternyata dugaanku dalam beberapa hari ini benar. Mas Bimo bermain api di belakangku. Jagain suaminya dong, Mbak. Jangan suka gangguin aku. Dia kembali mengirimkan pesan dan screenshot yang berbeda. Aku sesak membaca percakapan Mas Bimo dengan wanita yang dia panggil dengan sebutan baby. Mereka bahkan membahasakan diri masing-masing sebagai suami dan istri. Papa, Mama, ampuni aku. Aku telah memilih jalan yang salah. Jangan lupa makan, baby, supaya kuat mikirin aku. Ini salah satu isi pesan Mas Bimo untuk wanita yang mengirim pesan kepadaku. Ternyata pengorbananku selama ini tidak dianggap sama sekali. Padahal aku ikhlas menikah dengan Mas Bimo tanpa resepsi. Aku berusaha kuat menghadapi keluarganya yang selalu jahat kepadaku. Dan aku bahkan menentang orang tuaku untuk mempertahankan hidup dengannya. Inikah balasannya? Aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi. Sudah cukup penderitaanku selama ini. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Mas Bimo, kamu tidak berhak menyakitiku. Kalau bukan karena rasa cintaku padamu, kamu tidak berarti sama sekali. Apa yang akan Clara lakukan setelah mengetahui perbuatan Bimo?